Eh, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Aku jawab yang pertama dulu. Apa urutan kita di dalam keluarga? Pertama diri kita sendiri. Pertama diri kita sendiri. Kita itu harus mendahulukan diri kita sendiri ketika beribadah. Makanya ku angfusakum wa ahlikum naro. Makanya kalau kita nggak ngerti gimana kita bisa ngajak orang. Kalau kita sendiri nggak tahu gimana kita bisa kuatin orang. Setelah kita baru yang terdekat dengan kita. Bagi ibu-ibu tentu saja adalah suami. Suami itu yang lebih penting daripada yang lain. Maka kalau pergi ke kajian, mau puasa sunnah, mau sholat sunnah bahkan, itu suami harus dalam keadaan ridho. Jangan sampai dia tidak ridho. Contoh, ini kan hari Senin, Ustadz aku mau puasa tapi suamiku bilang jangan. Jelas sampai di sini? Karena mungkin dia punya keperluan yang lain dan seterusnya. Lalu baru setelah itu baru anak-anak. Karena kalau orang tua, bapak ibu sudah beres tentunya bagi anak-anak. Baru setelah itu baru yang lain. Bagi ibu-ibu, bagi perempuan, maka perempuan itu punya bapaknya sampai dinikahkan. Paham ya? Punya bapaknya sampai dinikahkan. Setelah dia dinikahkan, maka dia punya suaminya. Jadi kalau sekeluarga udah beres, baru keluar ke yang lain. Baru ke bapaknya, ke ibunya, mertua dan seterusnya. Jelas ya sampai di sini ya, itu yang pertama. Yang kedua, soalan tadi ini fikih, harusnya nanti ke Ustazah Ais ya. Nah, jadi untuk nanyanya lebih lanjut, cuman aku kasih tahu sedikit saja. Yang aku pahami, yang namanya talak itu adalah perbuatan atau perkataan yang menuju kepada, perbuatan atau perkataan yang difahami oleh masyarakat yang lokal sebagai bentuk daripada talak. Paham sampai di sini? Yang dipahami memang bentuk daripada talak. Contoh, kamu balik deh ke tempat bapakmu. Kamu balik di tempat bapakmu, gak usah lagi serumah sama aku. Itu bentuk talak. Jelas sampai di sini? Atau misalnya, aku mentalak kamu, itu juga bentuk talak. Oke, itu satu. Talak ada berapa jatahnya? 3. Yang pertama, talak kedua, talak ketiga. Lihat. Talak pertama sudah diucapkan talak apapun bentuknya, setelah itu dia kembali berhubungan, maka itu menurut para ulama sepakat itu sudah bentuk rujuk. Itu bentuk rujuk. Selama belum 3 kali kuruk, selama belum 3 kali suci, maka itu sudah rujuk, gak perlu nikah lagi. Kecuali sudah 3 kali suci. Contoh, ada orang mentalak istrinya, setelah itu 3 kali suci istrinya, maka itu bukan istrinya lagi. Bagaimana metodenya? Aku nggak ngajarin ya, cuma ngasih tahu informasi aja. Bukan berarti ngajarin talak ya, bukan ya. Metodenya gini, contoh, ada orang mentalak istrinya. Maka selama 3 kali suci, istri itu tetap di rumahnya. Tetap di rumah suaminya. Tetap beraktivitas seperti biasa, tapi tidak boleh berhubungan. Jadi tetap boleh masakin, boleh. Tetap ngobrol boleh, karena dia masih dalam masa iddah, masa nunggu 3 kali suci. Nah begitu 3 kali suci sudah lewat, dia bukan istrinya lagi. Keluar dari rumah, sudah jelas karena sudah selesai masa iddah. Mau rujuk lagi, bukan rujuk namanya. Karena rujuk itu dalam masa 3 kali suci. Berarti kalau sudah selesai 3 kali suci namanya apa? Nikah lagi. Bukan rujuk, paham sampai di sini. Maka nikah lagi, itu namanya. Nah, tapi kalau di dalam 3 bulan iddah ini ternyata sudah di rumah, itulah Allah ngasih metodenya. Allah ngasih kalau kamu rujuknya, terus kan dia orangnya masih di rumah, itu masih istrimu. Dan kamu lihat dia sudah berhasil diomongin, dia sudah bisa berubah, atau sudah ada komitmen yang baru di dalam pernikahan, maka mereka rujuk. Rujuk itu bisa jadi kamu saya rujuk, bisa. Atau tadi berhubungan itu juga dinilai sebagai rujuk. Oke, berarti talak 1, andaikan dalam masa iddah 3 bulan langsung berhubungan, maka itu sudah dianggap sebagai rujuk. Talak lagi, jangan ya kayak gini ya, ini laki-laki nih kadang-kadang gak ngerti nih. Talak lagi 3 bulan, dalam waktu 3 bulan rujuk lagi. Talak lagi, gak bisa rujuk lagi. Itu sudah talak 3 namanya. Gak bisa rujuk lagi, kecuali yang laki-laki menikah, yang perempuan menikah, dua-duanya bercerai, lalu mau nikah lagi. Dan itu gak boleh main-main, gak boleh dimainin, paham ya? Jadi jangan direncanain. Jadi maksudnya jangan direncanakan untuk talak.
Makanya ini penting banget. Banyak orang yang nikah tapi mereka nggak punya ilmu sama sekali. Sama sekali nggak punya ilmu. Maka dikit-dikit balik aja. Namanya laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan. Perempuan itu kalau lagi stres, lagi depresi, ngomongnya sembarangan. Makanya talak itu tidak dikasih ke perempuan. Karena perempuan pasti salah ngomong. Yang dikasih talak itu kepada, cuma masalahnya sekarang laki-laki udah kayak perempuan. Paham maksudnya? Ketika lagi kemudian marah, sembarang ngomong. Padahal jangan, separah apapun udah diem dulu. Karena pasti salah. Makanya Nabi Ibrahim nyontoin, kalau lagi ada problem diem, jangan ngomong. Jadi kata orang bijak, jangan janji kalau pas lagi seneng dan jangan ngomong kalau pas lagi marah. Karena ngomong pas lagi marah pasti nyesel. Dan janji pas lagi seneng juga nyesel. Paham maksudnya? Artinya itu yang perlu dididik pada semua laki-laki. Jangan ngomong talak kalau pas lagi marah. Karena pasti salah. Jangankan talak, ngomong yang gak talak aja salah kok. Nanti nyesel pasti. Contoh ya, kalau aku lagi kesel sama istriku, bukan berarti kan kalau ustadz kan gak boleh kesel kan. Kalau aku lagi kesel sama istriku, aku punya obat mujarab. Aku 4 kali ngelihat istriku ngelahirin anakku. Dengan mata dan kepalaku sendiri. Aku mikir aja itu, ya udah hilang rasa marah, sedikitnya berkurang. Paham maksudnya? Itu satu dari laki-lakinya sendiri. Yang kedua, nanti ada dalam pelajaran kita juga teknisnya. Ini kan baru belajar pikiran dan perasaan. Belum motorik, belum tingkah laku kan. Nanti pas tingkah laku kita juga akan kasih tahu bahwa di dalam Islam tuh ada caranya ketika laki-laki lagi marah seperti apa. Perempuan lagi marah kayak apa. Tapi nantilah ya kapan-kapan. Yang jelas ada caranya. Nah kalau orang gak belajar ini ya tetap aja ngomong apalagi mukul ya. Karena aduh kadang-kadang aku tuh ngelihat ya. Ada laki-laki yang sampai mukul istrinya. Ada yang mensetrika istrinya. Aku bilang ini istri atau baju kan gitu kan ya. Mungkin dia memahami istrimu adalah baju bagi kamu kan gitu. Jadi disetrika. Aduh kadang-kadang makanya ini pentingnya pendidikan. Baik pendidikan sebagai seorang laki-laki ataupun pendidikan sebagai seorang muslim ya. Karena mukul perempuan itu bukan hanya tidak layak sebagai muslim. Tapi tidak layak sebagai laki-laki, gitu maksudnya. Paham gak sih maksudnya? Nah inilah pendidikan. Cuma kalau secara fikih begitu ibu. Jadi kalau misalnya ada yang talak, lalu kemudian dia rujuk dalam waktu kurang dari 3 kali suci, maka itu sudah rujuk. Maka itu menjadi istrinya. Adapun orang tuanya itu tidak pengaruh dalam hukum kecuali hanya memberikan nasihat saja. Memberikan nasihat boleh. Aku lihat dia itu sudah tidak pantas jadi suamimu. Menurutku jangan deh. Ingat Bapak Ibu sekalian. Bapak, ibu itu fungsinya sebagai penasehat, tapi bukan yang memutuskan. Karena dia sudah tidak punya hak terhadap anaknya lagi. Maka kalau seandainya dia mau ngasih sebuah saran, boleh. Karena kenapa? Kebanyakan problematika dalam rumah tangga kalau orang tua ikut campur. Bukan gak boleh, bukan. Benar mereka lebih tahu kadang-kadang. Benar mereka kadang-kadang lebih paham. Tapi biarkanlah mereka nyelesain dulu masalahnya. Makanya aku bilang kalau aku lagi nikahin anakku aku pasti stres. Kenapa? Karena aku tahu konsekuensinya. Karena kita nggak bisa lagi sebagai ayahnya yang bilang iya atau tidak gitu maksudnya. Kita harus nasihatin. Jangan-jangan itu adalah memang karena orang tuanya juga. Maka aku saranin bagi orang-orang yang baru nikah. Kalau ada masalah jangan bilang ke orang tua. Bilanglah dulu ke ustadz atau ustazahnya atau kepada mentornya atau teman yang bisa dipercaya untuk bisa menyelesaikan. Jangan cerita ke semua orang, cerita ke orang-orang yang bisa nyelesain. Orang tua itu jangan disibukkan lagi. Karena mereka tuh udah sibuk ketika ngurus Anda pas lagi kecil. Mereka terima baik-baik aja. Gimana pernikahannya? Alhamdulillah baik padahal bonyok gitu kan ya. Gak apa-apa, nanti kita selesain pelan-pelan. Kalau sudah memang parah banget, barulah ke orang tua. Karena di dalam Islam Allah sampaikan kalau ada perselisihan maka panggil hakim yang Anda percaya dari laki-laki, panggil hakim yang Anda percaya dari wanita, biar hakim ini yang diskusi. Hakim ini bisa jadi orang tua, bisa. Tapi kalau aku lebih enak mendingan orang-orang yang sama-sama kita percaya. Karena kita gak mau nyulitin orang tua kita. Karena kalau orang tua pertama kita gak mau nyulitin. Kedua kemungkinan besar subjektif.
Bisa dipahami ya? Apalagi orang tuanya perempuan, udah kamu balik aja. Dan itu normal. Kenapa normal? Karena orang tua perempuan itu iya benar. Benar, yang nyayangin Anda dari kecil. Dia gak akan tega kalau Anda diapa-apain. Itu sudah pasti. Cuman dalam rumah tangga, kadang-kadang yang kita perlu adalah objektivitas. Objektivitas itu dimiliki oleh siapa? Orang yang punya ilmu. Maka hakim dari laki-laki yang berilmu, hakim dari perempuan yang berilmu, biar mereka yang diskusi, Anda tinggal ambil keputusannya. Jadi kira-kira gitu ya.